Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D kelas 05 SAKE 001 dengan dosen pengampu statistik inferensial kami, yaitu Ibu Nani Mulyani Eskom MM, dan anggota kami yaitu Andini Setiawati, Bunga Nuriski, Dinda Sabila, Febriani, Mesya Maulida Ibra, Nur Intan Sari, Oktah Nadiatul Khair, Priscilia Monica, dan yang terakhir Tasya Ayu Tami. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu uji autokorelasi. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih uji autokorelasi itu? Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan kami berikut ini. Apa itu uji autokorelasi? Uji autokorelasi merupakan analisis dari regresi yang terdiri dari pengujian variabel independen pada variabel dependen, sehingga tidak boleh terjadi korelasi di antara pengamatan serta data observasi sebelumnya. Sebagai contoh, sampel ke-20 nilainya akan dipengaruhi oleh sampel ke-19, sampel ke-19 nilainya akan dipengaruhi oleh sampel ke-18, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat pada contoh tersebut, terdapat selisih antara nilai observasi ke-18 dengan ke-19, yang ke-19 dengan ke-20, dan juga seterusnya. Tujuan dari uji autokorelasi. Tujuan uji autokorelasi yaitu untuk menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Lalu jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Dan uji autokorelasi ini berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya. Besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh tergejala autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan di luar akal sehat. Autokorelasi ini umumnya terjadi pada data time series karena data time series ini terikat dari waktu ke waktu. Beda halnya dengan data cross section yang tidak terikat oleh waktu. Selain tujuan, ada juga manfaat dari uji autokorelasi sendiri. Yang pertama yaitu mengidentifikasi adanya autokorelasi dalam data. Autokorelasi adalah kondisi di mana nilai residual pada periode T dipengaruhi oleh nilai residual pada periode sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi yang dihasilkan tidak akan akurat. Lalu yang kedua itu menangani autokorelasi dalam data. Jika terjadi autokorelasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menanganinya. Langkah-langkah ini dapat berupa penggunaan model regresi yang tidak sensitif terhadap autokorelasi itu atau penggunaan metode transformasi data untuk menghilangkan autokorelasi. Lalu manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan akurasi model regresi. Dengan menangani autokorelasi, maka model regresi yang dihasilkan akan lebih akurat. Hal ini karena model regresi tersebut tidak dipengaruhi oleh nilai residual pada periode sebelumnya. Kelebihan pada uji autokorelasi. Nah, yang pertama itu mampu menilai apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Yang kedua, mampu menilai apakah terdapat pola atau tren dalam data time series. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi variabel independen yang memiliki pengaruh yang paling signifikan pada variabel dependen. Yang keempat, mampu menilai apakah terdapat variabel independen yang signifikan dan redundan. Dan yang kelima, dapat membantu dalam menilai apakah terdapat variabel independen yang memiliki pengaruh yang paling mempengaruhi. Kelemahan dari uji autokorelasi. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara variabel, melainkan hanya menunjukkan pola keterkaitan antar variabel. Yang kedua, hanya berguna dalam analisis data statistik yang memiliki karakteristik tertentu, seperti data yang terdapat dalam waktu atau ruang.
Yang ketiga, tidak dapat membantu dalam mengatasi masalah heteroskedasisitas pada data statistik, sehingga diperlukan metode lain untuk mengatasinya. Yang keempat, dapat membuat uji statistik menjadi tidak valid jika asumsi independensi dan residual dalam analisis regresi tidak terpenuhi. Yang kelima, hasil uji autokorelasi bisa sangat dipengaruhi oleh ukuran sampel yang digunakan. Dengan sampel yang lebih kecil, deteksi autokorelasi menjadi lebih sulit. Dampak uji autokorelasi. Hasil analisis regresi menggunakan data yang mengandung autokorelasi akan menjadi tidak valid dan tidak dapat dipercaya. Hal ini karena estimasi parameter yang diperoleh akan menjadi tidak efisien sehingga memiliki varian yang lebih besar daripada estimasi parameter yang menggunakan data yang tidak mengandung autokorelasi. Uji hipotesis yang menggunakan model regresi tersebut juga akan menjadi tidak valid, yaitu memiliki tingkat signifikasi yang berbeda dari yang seharusnya. Hal ini berarti bahwa kesimpulan yang didapat dari uji hipotesis tersebut bisa salah atau menyesatkan. Penyebab munculnya autokorelasi dalam analisis regresi. Yang pertama, adanya kelembaban atau inertia, yaitu data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang kemungkinan besar akan mengandung saling ketergantungan atau independen. Yang kedua, bisa spesifikasi model kasus yang tidak dimasukkan. Hal ini disebabkan oleh tidak dimasukkannya variabel yang menurut teori sangat penting peranannya dalam menjelaskan variabel terikat atau tak bebas. Bila hal ini terjadi, unsur pengganggu atau error akan merefleksikan suatu pola yang sistematis antara sesama unsur pengganggu, sehingga terjadi situasi autokorelasi di antara unsur pengganggu. Yang ketiga, adanya fenomena laba-laba atau cobweb fenomena, yaitu data yang diperoleh saat ini dipengaruhi oleh data sebelumnya, sehingga data setelah saat ini atau data berikutnya memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh data pendahulunya, sehingga data berikutnya memiliki potensi lebih rendah dari data saat ini. Akibatnya, error tidak lagi bersifat acak atau random, tetapi mengikuti pola sarang laba-laba. Yang keempat, manipulasi data atau manipulation of data. Dalam analisis empiris, terutama data time series, seringkali terjadi manipulasi data. Hal ini terjadi data yang diinginkan tidak tersedia. Adanya interpolasi atau manipulasi data jelas akan menimbulkan suatu pola fluktuasi yang tersembunyi, yang mengakibatkan munculnya pola sistematis dalam unsur pengganggu dan akhirnya akan menimbulkan masalah autokorelasi. Yang kelima, adanya kelembaban waktu atau time lags. Dalam regresi data time series, pengaruh psikologis, teknis, dan kelembagaan, jika unsur lag diabaikan dari suatu model yang dibentuk, maka error yang dihasilkan akan mencerminkan pola sistematis sebagai akibat pengaruh variabel terikat pada periode sebelumnya atau periode sekarang. Cara mendeteksi uji autokorelasi ada 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan grafik residual, yang kedua yaitu menguji statistik, dan yang ketiga yaitu menggunakan software statistik. Nah, yang pertama yaitu grafik residual. Nah, grafik residual adalah grafik yang menunjukkan antara perbedaan nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh suatu model statistik. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi seberapa baik model tersebut cocok dengan data yang sebenarnya. Nah, dengan melihat grafik residual, kita dapat mengetahui apakah model memiliki pola atau struktur tertentu dalam kesalahan prediksi. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan uji statistik. Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu uji Darwin-Watson. Uji ini umumnya digunakan dalam regresi untuk mendeteksi autokorelasi pada residual. Nah, nilai statistik Darwin-Watson ini memiliki rentang antara 0 dan 4. Nah, nilai mendekati 2 menandakan ketiadaan autokorelasi. Nah, nilai lebih kecil dari 2 menunjukkan adanya autokorelasi positif. Sementara nilai lebih besar dari 2 menunjukkan adanya autokorelasi negatif. Nah, yang kedua ya ini uji Langbox. Nah, uji ini digunakan dalam analisis deret waktu untuk menguji apakah ada autokorelasi pada berbagai lag interval dalam deret waktu. Nah, hipotesis 0 dari uji ini adalah bahwa tidak ada autokorelasi. Nah, jika nilai p-value dari uji ini rendah, maka ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyatakan bahwa ada autokorelasi dalam data. Selanjutnya yaitu uji Brush-Godfrey. Nah, uji ini yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji autokorelasi pada residual dalam model regresi. Nah, uji ini adalah perluasan dari uji Darwin-Watson yang sering digunakan dalam mendeteksi autokorelasi. Nah, khususnya untuk mengidentifikasi autokorelasi serial dalam residual yang dihasilkan oleh model regresi. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan software statistik. Nah,
Penggunaan perangkat lunak software statistik ini dapat sangat membantu kita dalam mengatasi uji autokorelasi. Nah, penting untuk menguasai alat dan fungsi yang disediakan oleh software statistik yang digunakan agar kita dapat mengidentifikasi, memodelkan, dan mengevaluasi autokorelasi dengan efektif dalam analisis deret waktu. Cara mengatasi uji autokorelasi: yang pertama, menambah variabel bebas. Ketika ada variabel penting tidak dimasukkan ke dalam model atau misspesifikasi model, tindakan perbaikan yang pertama adalah harus mencari variabel prediktor yang hilang. Yang kedua, menggunakan variabel yang ditransformasi. Variabel ini memiliki 3 prosedur. Yang pertama, prosedur general difference. Yang kedua, prosedur Cochrane-Orcutt. Yang ketiga, prosedur Hildren-LU. Prosedur general difference yaitu mentransformasikan variabel tidak bebas ke model persamaan. Yang pertama, bentuk regresi linear sederhana yang teman-teman bisa lihat di layar. Yang kedua, lalu substitusikan nilai YT dan YT dikurang 1 ke model regresi linear sederhana. Setelah itu, jika koefisien korelasi P tidak diketahui sehingga harus diestimasi atau diasumsikan P dikurang 1. Prosedur CO meliputi 3 tahap, yaitu estimasi nilai P, lalu sesuaikan model yang ditransformasi yaitu dengan meregresikan Y terhadap X, kemudian hitung statistik Durbin-Watson. Jika masalah autokorelasi terselesaikan, maka proses selesai. Jika masalah belum terselesaikan, lakukan proses dari awal dengan menghitung kembali nilai R dari persamaan hasil transformasi. Lakukan sampai masalah autokorelasi terselesaikan. Prosedur Hildren-LU mengestimasi parameter autokorelasi P, di mana nilai P yang dipilih itu meminimalkan SSE untuk model regresi transformasi YT. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat lagi di layar. Lalu setelah nilai P yang meminimumkan SSE ditemukan, fungsi regresi yang telah disesuaikan dengan nilai P tersebut akan teridentifikasi. Jika transformasi telah berhasil menghilangkan autokorelasi, fungsi regresi yang telah disesuaikan dalam variabel awal dapat diperoleh dengan persamaan Y. Contoh soal uji autokorelasi, di mana seorang analis ingin menguji apakah terdapat autokorelasi pada data penjualan bulanan 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Nah, berikut adalah data-data penjualan bulanannya, di mana di bulan Januari penjualan 100, di Februari 120, Maret 110, April 130, Mei 140, Juni 150, Juli 140, Agustus 160, September 170, di Oktober ada 180, November 190, dan di Desember itu ada 200 penjualan. Nah, uji apakah terdapat autokorelasi pada data penjualan ini menggunakan uji Durbin-Watson dengan tingkat signifikan 0,0. Kita akan masuk ke langkah-langkah perhitungannya nih, di mana di dalam langkah-langkah perhitungan ini kita ada 4 tahap. Di tahap pertama itu menghitung selisih antara setiap observasi dengan observasi sebelumnya. Di sini kita harus buat kesepakatan dulu nih bahwa X itu adalah bulan yang memberikan keterangan bulan. X1 sampai dengan X12 yaitu Januari sampai dengan Desember. Nah, keterangan E di sini adalah observasi atau bisa disebut dengan residual. Nah, di sini kita akan menghitung selisihnya, di mana selisih residual 2 sama dengan X2 atau Februari atau bulan kedua dikurang X1 atau bulan 1 atau disebut pada bulan Februari dikurangin bulan Januari, karena di sini disebut menghitung selisih observasi sekarang ini dengan observasi sebelumnya. Nah, di sini observasi pada bulan Februari adalah 120 dikurang dengan observasi di bulan Januari itu ada 100, maka selisihnya terdapat 20 penjualan. Nah, begitu juga selanjutnya kita menghitung semua selisih observasi sampai dengan ke bulan Desember. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menghitung nilai Durbin-Watson atau disebut dengan simbol D. Nah, di sini ada rumusnya yaitu sigma 12. Sigma itu adalah jumlah keseluruhan 12 karena kita menghitung dari Januari sampai dengan Desember penjualan. Nah, I ini adalah disebut dengan residual biasanya.
residualnya itu kan dimulai dari bulan yang kedua, maka dicantumkan dengan angka yang 2 dalam kurung residual 1 atau residual saat ini dikurang dengan residual yang sebelumnya, lalu di pangkat 2, setelah itu dibagi jumlah sigma sama dengan 2 residual pangkat 2. Nah, di sini kita akan menghitung nih, kita masukkan ke masing-masing rumus angkanya. Hitung sigma dalam kurung periode atau residual saat ini dikurang dengan periode atau residual sebelumnya. Setelah itu maka langsung dipangkatkan. Kita langsung masukkan masing-masing angka ke dalam rumus, yaitu dalam kurung 20 dikurang min 10 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung min 10 dikurang 20 tutup kurung pangkat 2 ditambah 20 kurang 10 tutup kurung pangkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah sigma residual yang dipangkatkan. Maka 20 pangkat 2 ditambah buka kurung min 10 tutup kurung pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah buka kurung min 10 pangkat 2 dan seterusnya. Maka akan terdapat nilai 1. Nah, di sini nilai Darwin-Watson atau nilai D-nya yaitu 1200 dibagi 1400, maka ketemu hasil yaitu 0,8571. Nah, sekarang kita masuk di tahap yang ketiga, di mana kita diminta untuk menentukan nilai batas Darwin-Watson pada tingkat signifikansi di 0,05 dan derajat kebebasannya 10 atau N-2. Merujuk ke tabel Darwin-Watson untuk mendapatkan nilai batas pada tingkat signifikansi dan derajat kebebasan tertentu, maka jika kita menggunakan tingkat signifikansi di 0,05 dan derajat kebebasannya 10, kita akan menemukan dua nilai batas, yaitu DL dan DU. Dalam tabel Darwin-Watson tersebut kita akan menemukan bahwa DL-nya adalah sekitar 1329 dan DU-nya adalah sekitar 1626. Nah, pada tahap keempat ini kita diminta untuk menentukan keputusan berdasarkan nilai D. Dalam contoh ini, nilai D yang dihitung 0,8571 kurang dari DL 1,329 dan lebih kecil dari DU 1,626, sehingga kita dapat memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya autokorelasi positif pada tingkat signifikansi di 0,05 tadi. Dengan kata lain, dalam contoh ini kita gagal untuk menolak hipotesis 0 bahwa tidak ada autokorelasi positif pada log 1-nya. Namun, jika nilai D yang dihitung lebih besar dari DU atau lebih kecil dari DL, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif atau negatif pada tingkat signifikansi yang diinginkan. Nah, begitulah penjelasan mengenai contoh soal uji autokorelasi. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Nah, jadi untuk kesimpulannya, uji autokorelasi ini adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya pola atau hubungan antara nilai-nilai data pada suatu deret waktu. Nah, yang pertama itu tidak ada autokorelasi, artinya jika hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai p-value yang tinggi biasanya di atas tingkat signifikan yang ditetapkan, misalnya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada uji autokorelasi yang signifikan dalam data. Ini mengidentifikasikan bahwa observasi dalam deret waktu bersifat independen secara statistik. Yang kedua, autokorelasi positif atau negatif. Jika hasil uji menunjukkan adanya autokorelasi yang signifikan, dapat dianalisis apakah autokorelasi tersebut bersifat positif atau negatif. Autokorelasi positif menunjukkan bahwa nilai-nilai yang lebih tinggi cenderung diikuti nilai-nilai yang lebih tinggi, sedangkan autokorelasi negatif menunjukkan kebalikannya. Oke, nah yang ketiga yaitu model yang tidak cocok. Jika terdapat autokorelasi yang signifikan, hal ini dapat menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk menganalisis data deret waktu mungkin tidak memadai. Nah, hal ini perlu dilakukan modifikasi atau model penyesuaian lainnya untuk memperhitungkan struktur autokorelasi yang ada. Nah, penemuan autokorelasi ini memiliki dampak yang penting dalam konteks analisis regresi atau model peramalan. Hal ini karena dapat mempengaruhi keandalan dan validitas hasil analisis.
Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan autokorelasi menjadi kunci untuk memastikan ketepatan interpretasi dan estimasi parameter model statistik. Sekian pembahasan materi tentang uji autokorelasi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Untuk itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.